Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada kita semua umatnya yang setia sabar dalam menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Seperti biasa, kajian kita di pagi yang berbahagia ini, kitab Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama, 3 prinsip pokok mengenal, yaitu mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah, walhamdulillah, sudah kita bahas, atau prinsip yang pertama, alhamdulillah. Dan sekarang kita masih pada prinsip yang kedua, yaitu mengenal Islam. Dan pembahasan kita tentang rukun iman, yaitu insyaallah iman kepada takdir. Terakhir pembahasan kita tentang iman kepada hari akhir. Betul Pak ya? Nah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan sudah kita sampaikan bahwa hari kiamat juga dinamakan dengan hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena tidak ada hari setelah hari itu. Yang di surga akan kekal selama-lamanya di sana, tidak akan pernah mati. Dan yang di neraka pun demikian, akan kekal selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Dan telah kita bahas juga bahwa tidak atau belum dikatakan seseorang itu beriman kepada hari akhir sebelum mengimani 4 perkara. Yang pertama adalah mengimani, meyakini kepada atau beriman kepada hari kebangkitan. Ya, beriman kepada hari kebangkitan. Kemudian yang kedua, beriman kepada hisab dan jaza, yaitu perhitungan dan balasan. Sudah kita bahas. Kalau yang pertama, kita meyakini bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur kita masing-masing dan dikumpulkan di padang mahsyar, dan kita harus imani itu.
Kemudian yang kedua, kita juga harus mengimani dan wajib mengimani bahwa amal-amal kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil, yang sembunyi, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Setelah itu mendapatkan balasannya. Kalau baik maka balasan baik, kalau buruk balasannya juga buruk, fal'iyadu billah. Kemudian yang ketiga di antara unsur penting dalam kita beriman kepada hari akhir adalah iman kepada surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Bahwa surga dan neraka ini adalah dua makhluk Allah yang sangat besar sekali dan sudah diciptakan dan sekarang sudah ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal. Mengapa? Karena penduduknya juga kekal, penghuninya juga kekal. Maka Allah jadikan, Allah ciptakan surga itu kekal, neraka juga kekal untuk selama-lamanya, abadi, begitu. Kemudian yang keempat, mengimani peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian setelah kematian atau diawali dari kematian itu sendiri, ya, yaitu seseorang menjelang kematiannya, yaitu mengalami sakaratul maut, ya, rasa sakit, rasa letih, rasa gelisah dan seterusnya, dan itu akan dirasakan oleh setiap orang. Kemudian peristiwa setelah kematian, ya, peristiwa setelah kematian diantaranya adalah fitnah kubur, ya, pertanyaan malaikat munkar nakir tentang siapa Rabbmu, kemudian apa agamamu dan siapa nabimu. Kemudian yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dia akan mendapatkan nikmat kubur, ya, nikmat kubur. Di antaranya adalah dia ditampakkan tempatnya nanti di hari kiamat, yaitu apa? Surga. Dia ditampakkan oleh Allah surga dan dibukakan salah satu pintu surga, lalu dia mendapatkan aroma wanginya surga sedangkan dia di dalam kubur, dan semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dia jelas mendapatkan azab kubur, siksa kubur yang sangat menyakitkan, yang sangat mengerikan, ya. Di antara azab siksa kubur itu banyak sekali, ya. Bentuk-bentuk azab kubur itu banyak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang jelas hadisnya dan sudah kita sebutkan, ya, di pertemuan yang lalu, bahwa dia ditampakkan tempatnya nanti, yaitu neraka. Dia dilihatkan, meskipun dia di dalam neraka, ditampakkan, dilihatkan neraka tersebut dan dibuka salah satu pintu dari pintu-pintu neraka tersebut, dan dia merasakan panas dan kengerian dari neraka tersebut sedangkan dia berada di dalam kubur. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan pembahasan ini alhamdulillah sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Juga termasuk adalah hikmah-hikmah kita mengimani hari akhir. Di antaranya adalah kita akan semakin semangat di dalam beramal salih. Kenapa kita semangat? Ya, karena ingin mendapatkan surga, karena kita beriman kepada surga dengan segala kenikmatannya. Kita semangat beramal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan surga tersebut. Kemudian juga kita akan semakin menjauhi sejauh-jauhnya maksiat dan dosa. Kenapa? Karena semua itu adalah sebab masuk neraka yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, yang sangat menyakitkan, dan seterusnya. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir juga adalah hiburan bagi orang-orang yang belum mendapatkan kenikmatan dunia.
Ya, hiburan kepada orang-orang yang belum merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kenapa? Karena dia yakin nanti di surga dia mendapatkan itu semua. Kalau sekarang belum bisa menikmati kendaraan mewah, rumah megah, kemudian makanan-makanan yang enak, yang masya Allah, minuman-minuman yang sangat menyegarkan, yang mengenakan, sabar, sabar. Kalau tidak bisa di dunia, ya nanti di surga akan mendapatkan itu semua, bahkan jauh dari yang kita bayangkan, jauh dari apa yang kita rasakan di dunia ini, ya. Maka itu hiburan, sehingga dia sabar, ya, dalam kondisi seperti itu, ya, sabar, ridha dengan apa-apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus berharap mendapatkan kenikmatan yang besar, ya, yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga, ya, masya Allah. Dan hikmah-hikmah lain dari kita beriman kepada hari akhir, dan alhamdulillah ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan rukun iman yang keenam. Oh, yang keenam, yaitu beriman kepada takdir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Yang baik dari Allah, yang buruk pun Allah yang menjadikan. Tetapi kalau takdir yang baik kita sandarkan kepada Allah, dan kalau itu keburukan kita sandarkan kepada diri kita sendiri sebagai adab kita kepada Allah Rabbal Alamin. Memang Allah yang menciptakan keburukan itu, tetapi ketika kita mendapatkan keburukan itu, kita harus menyandarkan keburukan itu kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada takdir itu, Pak? Yang dimaksud iman kepada takdir adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendakinya. Ini dia takdir, yaitu ketentuan, ketetapan Allah. Ya, ini ketentuan Allah, ketetapan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya. Apa makhluk itu? Makhluk itu apa? Ya makhluk ya selain Allah, kan gitu. Kalau tidak makhluk ya khalik, kalau tidak khalik ya makhluk, tidak ada yang ketiga. Ya, ada khalik, ada makhluk, ada pencipta, ada yang diciptakan, ada yang ma'bud, ada yang abid, yaitu yang disembah dan yang menyembah. Yang disembah dan yang menyembah, dua itu saja. Nah, takdir ini berlaku untuk makhluk-makhluknya. Sedangkan makhluk Allah, ya semuanya adalah makhluk Allah selain Allah. Berarti langit, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada langit, kemudian dan apa-apa yang ada di dalam langit itu sendiri, kursi Allah, arsy Allah, kemudian surga, neraka, para malaikat, kemudian yang ada di bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, binatang-binatang, apalagi, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, matahari, bintang, bulan, planet, semua itu adalah makhluk Allah. Dah, takdir Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah ini, ya, berlaku untuk semua makhluk tersebut. Ya, semua makhluk tersebut. Dan ketentuan Allah ini terhadap makhluknya
sesuai dengan ilmu Allah, ya, sesuai dengan ilmu Allah. Jadi semua kejadian yang ada di langit, di bumi, dan apa-apa yang ada di dalamnya, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, semua itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Subhanallah. Baik yang telah lalu, yang sekarang maupun yang akan datang, semua diketahui oleh Allah. Dan semua itu juga sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah Allah ini ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Lebih banyak mana? Yang kita ketahui maupun yang tidak, atau yang tidak? Yang tidak. Ya. Misalnya saja nih masalah salat, misalnya masalah salat, dan sering kita bahas ya di majelis ini tentang salat khusus. Taib, hikmah disyariatkannya salat itu kan kita ketahui nggak? Sebagiannya kita ketahui nggak? Di antaranya adalah biar sehat, kemudian konsentrasi, kemudian menjaga waktu, dan yang lainnya. Ini hikmah kecil sedikit yang kita ketahui, tetapi di balik itu banyak sekali, hanya Allah yang tahu. Jadi semua yang kejadian-kejadian yang ada kepada makhluk ini sesuai dengan ilmu Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hikmah Allah pasti membawa kepada kebaikan untuk hamba itu sendiri di dunia maupun di akhirat. Meskipun kelihatannya itu apa Pak? Kelihatannya itu buruk kan ya? Kelihatannya itu buruk, tapi sebenarnya itu di balik itu ada hikmahnya, dan hikmah tersebut adalah kebaikan. Nah, inilah definisi takdir itu. Saya ulangi, yaitu ketentuan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Ya, sesuai dengan ilmu Allah dan hikmahnya. Nah, para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum atau tidak dikatakan seseorang itu beriman kepada takdir sebelum mengimani 4 perkara. Semuanya 4 perkara ya. Dulu beriman kepada Allah juga 4 perkara. Begitu ya. Yaitu wujudiyah, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah, itu pun mengandung 4 unsur penting yang harus kita imani. Di antaranya adalah beriman kepada wujud malaikat, kemudian sifat malaikat, tugas-tugasnya, dan yang lainnya, nama-namanya 4 juga. Sampai yang terakhir tadi tentang hari akhir juga 4. Nah, sekarang juga 4 nih, takdir. Jadi tidak beriman, tidak dikatakan beriman seseorang itu kepada takdir Allah sebelum mengimani 4 perkara atau 4 hal. Yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Kemudian yang kedua al-kitabah. Ilmu itu apa? Al-ilmu. Al-ilmu pengetahuan ya, pengetahuan. Kemudian yang kedua al-kitabah, catatan, penulisan. Kemudian yang ketiga al-masyiah. Al-masyiah itu kehendak, kehendak Allah. Kemudian yang keempat al-khalqu, yaitu semua yang selain Allah adalah makhluk. 4 hal ini wajib kita imani. Dengan kita memahami 4 ini, kita akan semakin paham dan yakin tentang takdir ini. Karena masalah takdir ini masalah yang Masya Allah ya, banyak diperbincangkan oleh manusia. Banyak yang diperbincangkan oleh manusia.
Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Sampai ya kalau terlalu mendalami banget sampai ke akar-akar sana itu ya, itu tentu para ulama ya. Tapi kalau kita sampai ke dalam-dalam sana itu bisa-bisa apa ya, salah dalam memahami takdir itu. Makanya ada sebagian manusia yang tidak beriman kepada takdir. Ada yang beriman, ada beriman tapi berlebih-lebihan dan seterusnya. Banyak sekali di situ ya. Tapi yang paling penting adalah kita paham saja ya, tahu bahwa takdir itu seperti itu. Tapi yang pertama, unsur yang pertama tadi apa? Al-ilmu. Al-ilmu, pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, diri Allah dan diri manusia, bahkan diri makhluk, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara global maupun secara rinci, yang telah lalu maupun yang akan datang. Semua tidak keluar dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Itulah ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun secara rinci, yang telah berlalu, kemudian yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan makhluknya maupun perbuatan-perbuatan dirinya sendiri. Allah sudah tahu. Perbuatan Allah apa? Perbuatan Allah ya banyaklah perbuatan Allah. Misalnya Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah memiliki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menghidupkan. Ini termasuk perbuatan Allah, dan semua perbuatan Allah ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk perbuatan makhluknya. Ya, perbuatan makhluknya termasuk perbuatan kita ini. Ya, perbuatan kita ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang telah lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Bahkan sebelum kita lahir ke muka bumi ini, bahkan sebelum kita ada di rahim ibu kita, itu Allah sudah tahu apa yang terjadi dengan kita ini. Bahkan puncaknya adalah kita tahu di mana akhir tempat kita nanti di akhirat, di surga atau di neraka. Allah sudah tahu. Bahkan apapun yang ada di dalam surga, Allah sudah tahu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, baik secara global maupun secara rinci. Ya, global itu Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Secara rinci misalnya Allah mengetahui perkara gaib, Allah mengetahui jumlah makhluk, misalnya kan, jumlah manusia, jumlah semut, jumlah yang jantan yang betina, jumlah pepohonan yang ada di muka bumi ini. Begitu juga dedaunan-dedaunannya pun Allah tahu. Kemudian jatuhnya itu di mana, berapa jumlah daun yang tumbuh hari itu, yang rontok hari itu, dan seterusnya. Semua diketahui oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan hujan atau tidak, itu Allah akan tahu. Allah tahu bahkan berapa jumlah rintikan hujan yang menimpa bumi ini, itu pun Allah tahu berapa jumlahnya dan berapa kubik yang turun. Semua diketahui oleh Allah, tidak ada yang tersembunyi. Ya Allah ya.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah al-kitabah. Apa al-kitabah tadi itu? Penulisan atau catatan. Artinya semua yang diketahui oleh Allah itu, semua yang diketahui oleh Allah itu ditulis dan dicatat di sebuah kitab yang namanya Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz. Ini catatan takdir seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Ya Allah. Jadi harus kita imani itu, harus kita yakini bahwa Allah menulis semua ketentuan, semua ketetapan di Lauhil Mahfuz. Ditulis di situ, dicatat di situ. Dari awal sampai akhir. Berarti termasuk kita ngumpul di sini juga masuk dalam catatan itu. Iya, masuk dalam catatan itu. Tidak ada yang tidak. Semua ada dalam kitab tersebut. Semua telah tercatat dalam kitab tersebut yang namanya Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz dari apa, Pak? Tulisannya dari apa, Pak? Kalau kita kan kertas atau HP itu, komputer itu kan ketik-ketik gitu. Nah, itu catatannya gimana? Pakai apa catatannya, Pak? Dari kayu atau dari batu atau dari kaca? Ya wallahu alam. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti catatannya gede, Pak ya. Itu kan semua makhluk tuh. Dari awal penciptaan sampai hari kiamat, dan tidak hanya manusia, bahkan langit, bumi dan semuanya. Berarti besar catatannya, Pak. Ya nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Lawang sekarang aja kan catatan-catatan kan bisa disimpan di mana itu, Pak? Memori kecil itu kan. Itu kalau dibuka semua, ya kan? Ya kayak itu aja kan. Dan Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu dari mana Lauhil Mahfuz itu, dan tulisannya seperti apa, bentuknya seperti apa, kemudian lembarannya itu seperti apa. Wallahu a'lam, besar atau kecil, wallahu a'lam. Kalau memang tidak ada berita dari Allah dan Rasulnya, maka cukup kita hanya mengimani iya di Lauhil Mahfuz. Jadi unsur yang kedua yang wajib kita imani, bahwa ketentuan-ketentuan, takdir, ketetapan Allah itu semuanya ditulis dalam catatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Berarti ini masuk dalam ilmu tadi kan ya? Ilmu yang pertama tadi. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Di langit ada apa aja, Pak? Ya banyak kan, banyak. Dan itu diketahui oleh Allah jelas. Karena semua itu adalah Allah yang menciptakannya, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Berarti Allah mengetahui semuanya. Kemudian apa-apa yang ada di bumi pun demikian diketahui oleh Allah. Buminya itu sebesar apa, kemudian di permukaannya itu ada apa saja, di dalam bumi itu ada apa saja, berapa jumlahnya. Hari ini berapa yang mati, hari ini berapa yang lahir, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekecil apapun.
Bahkan lirikan-lirikan mata, Allah tahu nggak? Allah tahu ya. Kita ngelirik aja tahu. Bahkan yang ada di dalam hati kita, iya Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan apa yang akan kita lakukan, bahkan apa yang akan kita lakukan setelah sekarang ini, itu pun Allah sudah tahu. Dan keinginan-keinginan sampean itu Allah sudah tahu. Nanti mau kemana, nanti mau ngapain, Allah sudah tahu semua itu. Dan masalahnya terlaksana atau tidak, itu Allah yang mengetahui juga. Makanya kita katakan insya Allah gitu ya kalau janji ya. Nah, kita bisa merancang saja, tapi ketentuannya Allah yang mengetahui. Nah, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Ya tentu nggak usah dijawab, orang sudah tahu semua. Kan bertanya, apakah gitu kan, apakah? Nah pertanyaan ini nggak dijawab juga sudah tahu semua. Allah tahu kan, jawabannya kan begitu. Allah tahu, pasti tahu. Ya. Kemudian inna dzalika fi kitab, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Jadi pengetahuan Allah tadi itu, apa-apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya itu dicatat. Ya, bahwasanya yang demikian itu, yaitu pengetahuan Allah tadi itu terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauhil Mahfuz. Dicatat di situ, ditulis di situ ilmu-ilmu Allah tadi itu, ketentuan-ketentuan Allah tadi itu. Ya Allah ya. Dan kata Allah, inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Kecil bagi Allah, mudah, ringan bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah telah menulis apa? Takdir, menulis takdir atau menulis ketentuan, menulis ketetapan al-khalaiq, seluruh makhluk. Berarti Allah menulis gitu loh. Allah menulis, mencatat ketentuan-ketentuan makhluk Allah Azza wa Jalla. Kapan? Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi takdir kita ini, ketentuan kita ini, tidak hanya kita ya, seluruh makhluk itu telah Allah tetapkan, telah Allah takdirkan, telah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allahu Akbar. Dan semua itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla, mudah dan ringan banget, tidak ada yang sulit bagi Allah. Taib, tahunnya tahun dunia atau tahunnya Allah, tahun manusia atau tahunnya Allah? Kalau tahun manusia berarti kan ya 50.000 tahun itu. 50.000 Pak, bukan 50 tahun loh ya, 50.000 tahun. Dunia nih
hitungan manusia. Tapi seandainya misalnya, dan ada yang mengatakan demikian, 50.000 tahun, tahunnya Allah. Dan kita tahu bahwa satu hari sama dengan berapa tahun di sisi Allah? 1000 tahun. Berarti kalau 50.000 tahun itu jadi berapa itu? Ya Allah, semua itu sudah dicatat itu. Takdir kita ini sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Dan ini adalah sabda Nabi SAW, dan beliau mengatakan ini tentu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ngasih tahu semua itu. Kalau begitu ya sudah. Berarti nasib kita sekarang seperti ini ya sudah ditentukan oleh Allah. Ya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW yang maknanya, dan kita semua apal insyaallah hadis ini, disebutkan dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah itu ya, oleh Imam Nawawi, bahwa ketika kita di dalam rahim ibu berumur berapa itu? 4 bulan kan ya? Nah, 4 bulan Allah tiupkan ruh ke dalam bayi tersebut, ya, janin tersebut hidup, ia hidup. Setelah itu Allah utus seorang malaikat untuk menulis catatan takdirnya, menulis 4 perkara tentang takdirnya. Tentang apanya itu? Tentang ajalnya, tentang rizkinya, rizki ya Pak ya, tentang rizkinya, kemudian tentang ajalnya, kemudian tentang amalnya, kemudian tentang syaqiyun aw sa'idun, bahagia atau sengsara, sengsara atau bahagia. Ini sudah ditulis oleh malaikat tersebut ketika kita berada di rahim ibu kita, ketika usia 4 bulan. Gimana nih Pak? Rezeki sudah ditentukan itu. Berarti rezeki termasuk apa ini? Termasuk berarti kendaraan, kemudian tempat tinggal, termasuk anak, ya. Anak termasuk rezeki ya? Iya, rezeki itu anak termasuk istri enggak? Masuk rezeki enggak ini? Masuk ya? Masuk katanya. Ya, iya betul, istri masuk. Jadi kalau nggak usah menyesal, sudah terjadi kok. Nggak usah nyesel. Kenapa dulu kok? Kenapa dulu kok? Kenapa dulu kok? Ya nggak usah. Ini sudah terjadi kok. Dan itu sudah ditulis oleh Allah tadi itu di Lauhil Mahfuz tadi. Termasuk ketika kita usia 4 bulan tadi sudah ditakdirkan. Ya kalau yang kurang bagus ya dibagusin, gitu aja kan ya. Yang udah bagus ya dipelihara bagusnya itu, kan gitu aja selesai. Kalau yang kurang ya dipoles gitu Pak ya. Sudah takdir sudah. Kalau kita jangan buka pintu-pintu syaitan lah gitu ya. Kenapa dulu kok? Kenapa dulu kok? Nah gitu. Akhirnya pesimis, akhirnya menyesal, akhirnya sedih, akhirnya ya galau ya, akhirnya ya tidak terima itu semua, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Nah, kita terima itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan ini sahih, bahwa Nabi SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, pulpen, pena. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Apa pena Pak? Pulpen. Jangan dibayangin pena-pena kita ini, enggak ya, wallahu alam seperti apa penanya itu. Ya, kita tidak tahu
bentuk penanya seperti apa. Tapi dia termasuk pertama-tama makhluk yang Allah ciptakan. Meskipun berbeda para ulama tentang mana yang lebih dahulu, arsy atau pena. Dua ini. Selain itu enggak. Dua ini, pena atau arsy. Ya, ini beda para ulama. Ala kulli hal, kata Nabi SAW, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah berkata kepada pena tersebut, uktub, tulis, tulis wahai pena. Kemudian pena tersebut berkata, mada aktub, apa yang aku tulis wahai Allah? Apa yang aku tulis? Kemudian Allah berfirman kepadanya, uktub, tulis semua seluruh kejadian-kejadian makhluk sampai hari kiamat. Mulai detik itulah pena menulis tulisan-tulisan itu, menulis semua kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada makhluk Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Dan itu mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Berarti pena tadi termasuk yang mengetahui takdir kita enggak, Pak? Kan dia nulis tuh. Berarti tahu dong. Tahu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama mengatakan demikian. Berarti kolam itu juga mengetahui takdir kita. Karena dialah yang menulis tadi itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Yang menjadi pelajaran di sini adalah takdir kita tadi sudah ditulis oleh kolam tadi itu sampai hari kiamat. Artinya kejadian-kejadian makhluk semuanya, ya, sampai hari kiamat tertulis dalam Lauhil Mahfuz tadi, dan yang menulis adalah al-qalam tadi itu. Allahu Akbar. Dan sekali lagi semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama rahimahumullah ta'ala membagi takdir itu, yaitu catatan takdir kita itu menjadi berapa macam, Mbak? 4 ya. Yang pertama adalah takdir azali, yaitu takdir azali, itu takdir yang ada di dalam kitab, di Lauhil Mahfuz tadi itu, yang ada di Lauhil Mahfuz itu. Kemudian catatan yang kedua adalah takdir umri. Ya, takdir umri itu takdir tentang umur kita ini, tentang usia kita. Dan catatan ini ada dalam malaikat tadi ketika kita berada di rahim ibu kita. Ketika umur 4 bulan, itu namanya takdir umri. Kemudian ada takdir sanawi. Takdir sanawi. Apa sanawi itu? Tahunan. Artinya setiap tahun Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mencatat takdir kita. Setiap tahun. Kapan itu, Pak? Di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itulah malaikat utusan Allah mencatat takdir kita. Tentu takdir yang ditulis oleh malaikat tadi itu tidak keluar dari apa yang ada di Lauhil Mahfuz, tidak keluar dari situ. Kemudian ada takdir yaumi, yaitu takdir harian. Ini ijtihad para ulama ya, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang harian gimana harian ini? Firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'n. Apa sya'n itu? Surat apa itu, Pak? Ar-Rahman ya? Naam. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, huwa, dia yaitu Allah, fi sya'n, ada urusan. Ada urusan. Berarti ngurus apa?
ngurus seluruh makhluk ini setiap hari, ngurus makhluk, termasuk ngurus urusan manusia. Allahu Akbar. Nah, ini macam-macam takdir ya, macam-macam takdir. Ada azali, ada apa tadi itu? Ada umri, ada sanawi, ada yaumi. Ada azali yaitu dalam kitab Lauhil Mahfuz tersebut tadi ya, kemudian umur kita ketika kita di dalam rahim ibu kita, kemudian sanawi tahunan ketika di malam Lailatul Qadar, kemudian harian sebagian ulama mengatakan demikian berdalil dengan firman Allah tadi itu kullu yaumin huwa fi sya'n. Taib. Secara global seperti itu ya penjelasan dari Al-Kitabah tadi itu, yaitu catatan. Jadi yang kedua tadi kita harus mengimani, meyakini bahwa seluruh makhluk, kejadian-kejadian, ketentuan-ketentuan yang terjadi pada makhluk telah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz sampai hari kiamat, termasuk nasib kita. Ya, termasuk rezeki kita, kapan kita mati, ya, dan seterusnya. Taib. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak, yaitu beriman bahwa semua yang ada, ya, bahwa semua yang ada di alam ini tidak ada kecuali atas kehendak Allah, baik yang berhubungan dengan perbuatannya, perbuatan Allah, maupun perbuatan makhluknya. Masyiah, kehendak. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini, di dalam bumi, di langit, di dalam langit, di antara keduanya langit dan bumi, semua kejadian-kejadian itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu masyiah namanya, kehendak. Semua yang ada di langit dan di bumi semua karena kehendak Allah. Ya, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti adanya penyakit itu semua karena kehendak Allah. Karena kita sehat, kita nggak sehat atau apa gitu, semua itu adalah kehendak Allah. Ada siang, ada malam, matahari terbit dari timur, tenggelam barat, kemudian ada hujan, kemudian ada longsor, ada, semuanya itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki pasti terjadi, kalau tidak akan pernah terjadi. Seandainya seluruh makhluk, seluruh manusia dan seluruh jin, ya, ingin memudaratkan kita, tapi kalau Allah tidak menghendaki, terjadi enggak? Tidak akan terjadi. Ya, seandainya seluruh manusia, tidak hanya manusia, seluruh jin bersatu padu berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kita, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Begitu juga seandainya seluruh manusia dan seluruh jin menghendaki manfaat kepada kita, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Semua karena kehendak Allah Rabbal Alamin. Ya, termasuk yang kita alami sekarang ini ya, penyakit yang melanda ya, semua itu adalah karena kehendak Allah Rabbal Alamin, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang terjadi, semua tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau memang semuanya sudah kehendak Allah, ya sudahlah. Sabar, ridho karena sudah ditentukan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amal kita juga karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Banyak sekali ya dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah bahwa segala sesuatu yang ada, sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi, semua itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat al-khalqu yaitu penciptaan, ya, penciptaan. Al-khalqu penciptaan. Apa yang dimaksud dengan al-khalqu? Yaitu beriman bahwa segala makhluk yang ada adalah ciptaan Allah. Semua makhluk, ya makhluk ya surga, neraka, langit, bumi, ya, manusia, hewan, binatang, semuanya, ya, bahwa segala makhluk yang ada adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah, bukan ciptaan siapa-siapa, ciptaan Allah. Baik zatnya, zat makhluk itu sendiri Allah yang menciptakan. Sifatnya pun demikian, Allah yang menciptakan. Sifat berarti bentuk manusia seperti ini, sifat kucing ya seperti itu bentuknya, suaranya ya seperti itu, makannya ya seperti itu. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tidak hanya sifatnya, termasuk adalah gerakannya. Gerakannya pun demikian, Allah yang menciptakannya. Berarti nggak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Semua adalah ciptaan Allah. Baik itu zat makhluk itu, sifatnya itu termasuk. Kemudian gerakan-gerakannya dan perbuatannya itu termasuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dan penciptaannya. Sebagaimana firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Bentuk seseorang sesuatu, sifat seseorang sesuatu, gerakan seseorang sesuatu. Sesuatu kan semuanya kan? Sesuatu. Dan ternyata Allah yang menciptakan itu semuanya. Masya Allah ya. Bukan berarti jadi kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak, ya. Kita semuanya yaitu manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak, ya, kehendak. Tetapi kehendak Allah ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak kita tadi itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Inilah unsur-unsur penting dalam kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 hal tadi itu wajib dan harus kita imani dengan keimanan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama tadi apa? Al-ilmu, bahwa segala sesuatu diketahui oleh Allah. Kemudian yang kedua al-kitabah, kemudian Allah tulis dan catat di Lauhil Mahfuz. Ya, sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Kemudian setelah itu al-masyiah, bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, semuanya itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Ya, kemudian yang keempat adalah al-khalq, penciptaan, bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah, karena Allah lah yang pencipta, al-khaliq, dan yang lainnya adalah makhluk. Ya, Masya Allah. Nah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan singkat, ya, penjelasan singkat tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, secara global, secara garis besar. Untuk rinciannya ya antum bisa baca sendiri, ya, kitab-kitab para ulama rahimahumullahu taala. Taib wallahu alam, barangkali sampai di sini dulu apa yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebih mohon maaf
Barangkali satu atau dua pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo silakan. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apakah bisa takdir kita itu dirubah dengan doa? Bisa nggak? Gampangannya begini. Iya bisa. Tapi perubahan itu pun sudah takdir. Nah, memang Allah takdirkan berubah takdir kita. Perubahan takdir ini pun sudah takdir. Kenapa? Karena Bapak tadi berdoa, dan doa itu pun sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Gampang. Karena kita tidak tahu takdir kita. Kan kita nggak tahu takdir kita. Bahkan ketika kita di dalam rahim ibu 4 bulan tadi itu, tahu nggak kita takdir kita? Nggak tahu, apalagi di Lauhil Mahfudz. Dan memang seperti itu. Bukankah barang sabda Nabi SAW, barang siapa yang ingin dijembarkan rizkinya, kan gitu. Barang siapa yang ingin dijembarkan rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka falyasil rahimah, maka bersilaturahim lah, kan gitu. Berarti seakan-akan barang siapa yang ingin ditambah rizkinya, berarti kan seakan-akan ada perubahan di situ. Dengan apa? Dengan silaturahim. Berarti kalau tidak silaturahim, nggak nambah dong. Iya, nggak nambah. Secara hakiki dengan kehendak Allah, dan semua itu pun sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita silaturahim. Oke, silaturahim berarti ditambah nggak? Ditambah secara hakiki. Kenapa? Karena semua sudah ditakdirkan juga bahwa Bapak silaturahim. Dengan silaturahim Allah rubah dan Allah tambah takdir itu. Rezeki, maksudnya rezeki itu. Kemudian juga barang siapa yang ingin panjang umur, panjang usia ya Pak ya, panjang umur, silaturahim. Berarti kalau kita nggak silaturahim, pendek umur, dan betul sahih, betul pendek umur. Tapi dengan kita silaturahim, panjang umur. Secara hakiki enggak? Gampangannya begini, seandainya kita nggak silaturahim, usia kita 50 tahun, karena kita silaturahim ditambah jadi 70 tahun. Bisa itu? Bisa. Dan perubahan itu sudah takdir. Dengan kita silaturahim, itu takdir, dan itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Bukankah tadi sudah kita sampaikan hadis tentang ketika kita di dalam rahim ibu kita, ya, ditulis apa tadi? Rizkinya, kemudian ajalnya, kematiannya, kemudian amalnya, baik itu amal yang baik maupun yang buruk, bahagia atau sengsara, surga atau neraka, sudah ditakdirkan. Jadi perubahan-perubahan seperti itu tidak keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla, tidak keluar. Memang berubah, tapi perubahan itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan ditulis di Lauhil Mahfudz. Kenapa? Karena kita silaturahim, dan silaturahim kita itu pun sudah ditakdirkan oleh Allah, termasuk panjang umur tadi. Kalau ada yang nanya, silaturahim orang, silaturahimnya kencang dia itu kan, tapi umurnya 20 tahun meninggal. Iya Pak ya? Gimana? Katanya panjang umurnya 20 meninggal. Ya kita katakan, kalau seandainya dia tidak silaturahim, usianya 10 tahun meninggal. Kan gitu aja. Gampang.
Jadi wallahu a'lam, karena kita tidak tahu takdir kita hakikinya seperti apa ya, maka kita berusaha untuk mendapatkan kemaslahatan tadi itu. Kalau pengen rezeki ditambah, panjang umur, ya amalkan amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk silaturahim dan yang lainnya, termasuk doa. Ya Allah, tambahkanlah rezeki, tambahkanlah umur yang baik. Ya Allah, panjangkanlah umurku di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Boleh seperti itu? Ya boleh. Dengan doa itu, dan Allah sudah takdirkan sampaian doa di situ, dan dengan doa itu takdirnya Allah rubah takdir itu sehingga menjadi lebih baik. Seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana kita tidak tahu tempat kita nanti di mana Pak ya, di surga atau di neraka, maka Nabi SAW pernah bersabda demikian, tempat kalian, kata Nabi, tempat kalian, itu para sahabat waktu itu, Nabi berkata di hadapan para sahabat, tempat kalian itu sudah ditentukan oleh Allah, apakah kalian nanti di surga atau di neraka. Bingung ya. Kemudian para sahabat, loh kalau gitu ngapain kita beramal? Kalau gitu kita serahkan aja sama takdir kita, kan udah ditulis tuh, kita di mana nanti, di surga atau di neraka gitu, udah dicatat oleh Allah tadi sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Berarti kita sudah ditentukan, iya surga di neraka, iya. Kata para sahabat, kalau gitu ngapain kita amal, ngapain kita sholat, ngapain kita puasa, ngapain kita zakat, ngapain kita dan yang lainnya, kenapain kalau gitu? Untuk apa kalau begitu, kalau memang ketentuan dan takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah di surga atau di neraka kita? Pertanyaan yang logis ya, dan mungkin di antara kita pun akan bertanya seperti itu. Kalau mau tentukan, ngapain kita beramal? Kita serahkan saja kepada ketentuan kita, takdir kita. Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban amal, jawaban yang tidak hanya sekedar teori tapi amal. Apa kata Nabi? I'malu, bekerjalah. Fakullu muyassarin lima khuliqalah. Semua itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan di mana dia nanti akan ditempatkan. Sing penting beramal. Sudah. Jangan dipikirin nanti saya di surga atau di neraka. Nggak usah dipikirin. Kita nggak tahu, mikirin itu nggak akan sampai gitu loh. Sing penting sekarang adalah i'malu, beramallah engkau, bekerjalah, beramal engkau, karena segala sesuatu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu calon penghuni surga, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jika dia dimudahkan, jika dia nantinya penduduk neraka, Allah mudahkan baginya jalan menuju neraka. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini aja lah Pak. Orang buruk tahu nggak sih apa yang dilakukan dia itu jalan menuju neraka? Misalnya minum khamr, ente tahu nggak khamr itu dosa? Ya saya tahu. Tahu nggak khamr itu jalan menuju neraka? Tahu nggak? Tahu kan? Haram berarti kan neraka tuh. Tahu dia, berarti dia telah memilih jalan itu karena tidak ada paksaan untuk itu. Ya Allah, jadi yang penting akhi, kita beramal, karena kita tidak tahu ya nasib kita setelah hari ini, atau tempat kita nanti di akhirat seperti apa, kita nggak tahu kan. Karena ketidaktahuan itulah kita beramal saja sekarang untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia biar bahagia, bagaimana caranya Allah tunjukkan, bagaimana biar bisa masuk surga Allah tunjukkan. Sudah beramal saja, karena insya Allah semua sudah dimudahkan oleh Allah. Calon surga Allah mudahkan baginya beramal menuju surga. Penghuni neraka Allah mudahkan dia beramal untuk beramal menuju neraka. Fal'iyadzubillah. Semua sudah diserahkan ya, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting kita beramal akhi, ya, enggak usah mikirin wah nanti gimana nih, enggak usah, sudah kita beramal sekarang sudah.
untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Karena takdir itu sir, rahasia siapa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini, udah siang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.